Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kelas 8, 8A, 8B. Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Ya, ini ada hubungannya dengan pelajaran bab 12 kemarin tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Ya, sepertinya ini masih ada hubungannya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, pastinya ya, setiap manusia ataupun yang namanya makhluk hidup pasti pernah merasakan lapar dan haus. Ya, di mana seketika kita merasakan lapar dan haus, maka tubuh kita ini akan merasakan lemas, ya, tidak bertenaga. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengatasi cara lapar dan haus yang tadi kita rasakan? Oke, pastinya dengan eh, pastinya kita akan butuh ya makan dan minum agar rasa haus dan lapar kita tadi teratasi ataupun terobati ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas makanan dan minuman yang seperti apa sih yang baik untuk tubuh kita. Ya, pastinya makanan dan minuman yang halal lagi baik ya. Oke. Atau makanan yang halalan thayyiban. Dan ini pun dulu pada saat semester 1 kita juga sudah pernah membahas tentang makanan halalan thayyiban. Semoga kalian masih mengingat apa sih yang dimaksud dengan makanan halalan thayyiban? Ya. Oke, namun di sini kita akan bahas kembali tentang penjelasan makanan dan minuman halalan thayyiban. Oke. Coba kamu perhatikan di halaman 125 ini. Di sini ada makanan ya dan minuman. Apakah ini dinyatakan halal? Sepertinya kalau kita lihat dari gambarnya, ini adalah makanan dan minuman yang halal ya. Oke, ada sari apel dan sari jeruk yang diolah dari buah apel dan buah jeruk ya. Oke, namun kita kembali membahas apa sih dan bagaimana sih makanan yang halal dan serta minuman yang halal lagi baik itu? Nah, gini. Makanan dan minuman yang halal lagi baik. Seketika makanan itu kita dapatkan dari zat yang halal, pengolahan atau proses pengolahannya halal, dan didapatkan dengan cara yang halal. Itulah yang disebut dengan makanan halalan thayyiban. Karena apa? Seketika kita mengkonsumsi makanan halal lagi baik,
masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan berakibat baik bagi diri kita, bagi tubuh dan kehidupan kita. Begitupun sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, apalagi tidak baik, maka akan mengakibatkan berdampak buruk pada diri seseorang. Itu ya maksudnya mengonsumsi makanan halal lagi baik tersebut. Oke, sekarang ini. Bagaimana andai seseorang dalam keadaan sakit? Nih, kamu silahkan baca ya. Baca teks yang ini. Seseorang yang dalam keadaan sakit hanya karena malas, tidak berusaha sekuat tenaga mencari obat yang halal lagi baik, sementara dia mendapatkan obat, namun obat itu dinyatakan haram, walaupun baik untuk kesehatannya, alangkah disayangkan ya perbuatan seseorang ini. Karena apa? Karena masih ada obat yang baik, obat yang halal lagi baik untuk mengobati penyakit seseorang tersebut. Namun karena dia malas mencari tahu, maka memanfaatkan obat yang haram walaupun baik untuk kesehatannya. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan dalam agama kita, ya. Nah, namun ada pengecualian di sini. Andai seseorang dalam keadaan sakit, terus sudah berusaha sekuat tenaga, catat ya, mencari tahu, berusaha sekuat tenaga, mencari obat dari penyakit yang dideritanya, namun tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan sama sekali obat yang halal, apalagi yang baik. Nah, ternyata ada obat untuk mengatasi penyakitnya, namun obat ini dinyatakan haram. Nah, ini diperbolehkan, oleh agama pun diperbolehkan, dikonsumsi, asalkan mengkonsumsinya tidak berlebihan. Gitu ya. Jadi jangan salah tafsir, jangan salah pemahaman. Catatannya, andai benar-benar seseorang yang menderita penyakit itu telah berusaha sekuat tenaga dan benar-benar tidak menemukan obatnya, itu ya, maka makanan ataupun minuman yang haram boleh dijadikan obat dengan catatan mengkonsumsi secukupnya saja. Oke. Semoga kalian dapat memahami dari penjelasan Ibu tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 246. Di sini ada percakapan dua anak perempuan. Kamu silahkan baca dan silahkan artikan apa isi dari isi dari percakapan mereka. Ya, oke. Pastinya kamu udah bisa menerjemahkan ya isi dari sebuah cerita ataupun sebuah gambar ya. Oke. Nah, ini dia. Inilah landasan atau
dasar kita kenapa kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 sudah dinyatakan oleh Allah bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Oke, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini dia. Apa artinya atau apa terjemahannya? Maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran An-Nahl ayat 114. Oke. Ini kita lewati dulu ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah. Ini dia yang tadi ya. Nah, ini ya terjemahannya. Kamu silahkan nanti dibaca terjemahannya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke mari memahami pesan-pesan mulia dalam Quran surah An-Nahl ayat 114. Kamu silahkan lihat gambar ini, gambar manusia, organ, ya, anatomi. Nah, ini dia. Kamu lihat di sini ada yang namanya organ bagian dalam, ya, dari tubuh manusia. Ada rongga mulut, ovaring, kerongkongan, dan sampai ke saluran anus. Apa sih maksud dari gambar tersebut? Ibu berharap kalian memahami ya. Namun, Ibu coba menjelaskan apa maksud dari gambar ini. Oke, kita hubungkan dengan surah An-Nahl ayat 114 bahwa kita manusia yang beriman dianjurkan oleh Allah mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Nah, ini dia. Seketika makanan yang halal lagi baik masuk ke dalam rongga mulut, diproses, dicerna oleh organ tubuh kita bagian dalam, dan dikeluarkan kembali melalui anus, ya, maka tubuh dan kehidupan kita pasti akan berakibat baik. Karena apa? Karena kita mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Begitupun sebaliknya, andai seseorang mengkonsumsi makanan yang tidak halal, ya, akibat yang didapatnya ya pasti akan berakibatkan buruk bagi tubuh dan kesehatannya. Gitu ya. Inilah maksud dari gambar yang ada di halaman 251 ini. Maka kita sudah dapat memastikan kira-kira makanan dan minuman yang seperti apa yang baik untuk kita konsumsi. Ya. Jangan sampai kita lari dari Quran surah An-Nahl ayat 114 yang tadi sudah kita baca bersama. Oke. Di sini ada aktivitas ya,
ada ada gambar ya yang harus kamu perhatikan dan ada penjelasannya di sini. Kamu lihat ada seorang ibu yang sedang berbelanja di supermarket atau di minimarket ya. Di sini ada promo. Ibu ini tertarik sekali dengan promo yang diiklankan oleh supermarket ini. Ya. Promonya adalah membeli 3 nugget dan akan mendapatkan 1 nugget gratis. Nah, ini boleh kamu lihat tulisan halal ya. Ini yang harus kita bawa dalam diri kita masing-masing sebagai umat muslim. Memang seharusnya kita harus teliti ya dalam membeli produk ataupun makanan serta minuman di toko-toko atau di supermarket yang disediakan ya. Ada tulisan halal. Nah, andai produk atau barang yang kita beli, makanan ataupun minuman yang kita beli, ada tulisan halal di sana, berarti itu sudah dijamin oleh MUI ya, bahwa memang setiap produk makanan dan minuman ataupun mungkin bukan hanya makanan dan minuman yang bisa diberikan label halal, termasuk juga alat kecantikan atau produk lainnya. Seketika label atau tulisan halal ada di dalam produk tersebut, maka insya Allah produk tersebut sudah dijamin kehalalannya ya. Oke. Jadi buat kalian sebelum memutuskan untuk membeli produk baik makanan, minuman ataupun produk yang lainnya, harus teliti dalam melihat ya kemasan tersebut apakah ada logo halal atau tidak. Nah, andai walaupun itu mungkin buat kamu makanan ataupun minuman yang disediakan dalam kemasan itu enak buat dikonsumsi, namun tidak ada tulisan halalnya karena memang tulisan halal ini sudah melalui keputusan penyaringan dari MUI ya, bahwa MUI lah yang menyatakan bahwa produk itu boleh dikonsumsi oleh umat muslim ya. Nah, jadi andai produk baik makanan dan minuman atau produk apapun itu yang tidak diterakan label halalnya, Ibu berharap kamu dapat menahan agar tidak membeli produk tersebut ya, khususnya makanan dan minuman. Oke. Karena bisa jadi produk tersebut ya tidak dijamin kehalalannya, khususnya buat kita yang beragama muslim ya. Oke. Jadi harus teliti. Nah, terus apa sih Bu yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal lagi baik atau makanan halal dan bergizi?
Dalam istilah agama disebut dengan makanan dan minuman halalan thayyiban. Nah, di situ makanan yang halalan thayyiban mengandung 3 unsur, ya. Dapat ditinjau dengan 3 unsur. Yang pertama, makanan tersebut dinyatakan halalan thayyiban bahwa halal zatnya. Yang pertama, halal zatnya. Dinyatakan bahwa zat tersebut halal. Contoh, seperti daging, ya. Daging ayam, sapi, kambing, ikan, ya. Itu sudah dinyatakan oleh Allah zatnya halal. Itulah yang disebut dengan halal zatnya. Nah, yang kedua, proses mengolahnya harus juga halal. Halal proses mengolahnya. Maksudnya, ayam yang tadi dinyatakan halal zatnya dalam proses pengolahannya juga harus halal. Seperti apa contohnya? Contohnya saja dimulai dari proses penyembelihannya, ya. Ayam yang halal untuk dikonsumsi memang harus melalui proses disembelih terlebih dahulu, ya. Dan dalam proses penyembelihan juga ada tata cara yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seorang penyembelih ayam ataupun hewan yang lainnya seperti kambing, sapi, ya. Nah, tata cara untuk penyembelihan itu adalah diantaranya yang pertama, mempersiapkan alat untuk menyembelihnya harus tajam, ya. Tidak diperbolehkan menggunakan alat yang tumpul ataupun yang tidak tajam, karena nanti mengakibatkan fatal, ya. Yang kedua, harus membaca doa terlebih dahulu. Yang ketiga, harus menghadap kiblat, ya. Itulah tata cara dalam penyembelihan hewan yang dihalalkan zatnya oleh Allah. Nah, terus proses selanjutnya seperti apa? Proses dalam mengolah masakannya. Oke, bisa jadi pada saat memasak, kita harus menggunakan alat masaknya yang halal. Contoh seperti apa? Mungkin seperti wajan, ya, atau panci yang kita gunakan untuk memasaknya. Jangan sampai panci ataupun wajan yang kita gunakan bercampur dengan atau pernah kita menggunakan menggunakan alat tersebut atau panci tersebut dengan memasak makanan haram sebelumnya. Terus sekarang kita memasak dengan ayam yang tadi udah kita olah, yang kita sudah proses dengan cara halal. Terus kita menggunakan alat masaknya dengan pernah kita memasaknya dengan cara atau mengolah makanan yang haram di situ. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Pastikan panci atau alat masak kita benar-benar halal, tidak pernah digunakan untuk memasak makanan yang haram sebelumnya. Itu juga termasuk proses pengolahan, ya. Oke. Yang ketiga, halal cara mendapatkannya.
Halal cara mendapatkannya ini benar-benar kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Contoh, memang tadi zatnya halal seperti ayam, sudah dinyatakan oleh Allah bahwa daging ayam atau daging sapi dinyatakan halal. Terus proses pengolahannya juga kita lakukan dengan cara halal. Namun mendapatkannya juga dengan cara yang halal. Contohnya seperti apa? Kita membeli ayam tersebut, daging ayam tersebut dengan cara dari uang yang halal, ya, dari rezeki yang halal kita dapatkan selama ini. Jangan sekali-kali kita membeli daging, ya, atau makanan dan minuman yang akan kita beli dengan cara menggunakan uang yang haram, seperti kita atau seseorang mencuri. Mencuri uang, terus uang tersebut dibelikan ke daging ayam, diolah dengan baik, diolah dengan benar, diolah dengan cara halal. Namun uang yang didapatkan dengan cara yang tidak halal ini pun tidak baik, ya. Tidak baik dan tidak dinyatakan, makanan itu tidak dinyatakan halal. Oke. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak memenuhi 3 unsur yang tadi, ya. Atau bisa jadi dengan cara mencuri ayam tetangga. Memang zat ayam itu halal, diolah dengan cara halal, tapi tidak didapatkan dengan cara yang halal. Itu sangat tidak dibenarkan oleh agama, ya. Itu bertentangan dengan Quran surah An-Nahl ayat 114 yang tadi kita bahas, gitu, ya. Itu maksudnya. Oke. Terus andai ketiga unsur yang tadi sudah kita dapatkan, maka dalam ayat Quran surah An-Nahl ayat 114 tadi, Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Ini dia. Baik di sini, ya. Baik di sini adalah bahwa di dalam makanan yang tadi halal, yang memenuhi 3 unsur yang tadi, harus juga memenuhi kandungan gizi. Memenuhi kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Itulah yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Di samping 3 unsur yang tadi kita sudah dapatkan, harusnya juga makanan tersebut mengandung gizi dan vitamin yang baik, ya. Mengandung gizi dan nutrisi yang cukup bagi kesehatan tubuh kita. Oke. Ini dia. Saat ini begitu mudah kita memperoleh makanan dan minuman. Namun perlu diingat dan dimengerti bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat halal dan baik. Makanan yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita.
Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Sebaliknya, kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan meminum yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain akan akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan malas beribadah. Nah, ini dia akibat yang didapat dari seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal ya, atau makanan yang haram. Nah, semoga kiranya kita semua dapat mematuhi ya perintah Allah, khususnya Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang tadi. Oke. Karena Allah menyatakan seseorang akan terhalang doanya dan akan mengakibatkan banyak mendapat penyakit ya bagi seseorang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Oke, itu dia penjelasan dari Ibu terkait dengan materi hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi ini ya. Semoga kiranya kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tidak melakukan apa yang sudah dilarang oleh Allah ya, khususnya dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik ini ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Andai nanti ada pertanyaan yang kamu temukan dalam penjelasan Ibu tadi, silahkan tanyakan via WhatsApp grup atau melalui Japri. Insya Allah Ibu akan bersedia menjawab pertanyaan dari kamu semua. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dalam menjalani lockdown ini ya. Tetap berkarya. Jangan sampai putus semangat hanya karena gara-gara kalian tidak dibolehkan keluar rumah maksudnya. Buktinya banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian lakukan di dalam rumah. Ya, silahkan berkarya, silahkan membuat kreativitas kalian. Kembangkan karya kalian pastinya dengan nilai positif ya. Apalagi besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya.
Ibu selaku guru agama kalian mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita pada tahun ini lancar, sukses, berkah tentunya, ya. Dan mohon maaf lahir dan batin dari Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.